Halo, kembali lagi dalam Indonesia Forward. Sejak 2022 lalu, Bapenda DKI Jakarta telah mengeluarkan peraturan tentang pemungutan pajak hiburan dan pajak restoran terhadap penyelenggara kegiatan hiburan dan restoran pada satu tempat yang sama. Hal ini tercantum dalam keputusan Kepala Bapenda nomor 2045 tahun 2022. Dan untuk membahasnya lebih jauh di studio telah hadir Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ibu Luciana Herawati. Ibu Luciana, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di sini. Terima kasih juga dikasih kesempatan nih. Terima kasih. Baik Ibu, ketika kita akan berbicara tentang pajak restoran dan juga pajak hiburan, boleh diceritakan terlebih dahulu kepada pemirsa kita yang diklasifikasikan atau dimasukkan dengan pajak restoran dan juga pajak hiburan ini apa Ibu? Jadi mungkin saya akan sampaikan di sini, yang dimaksudkan pajak hiburan itu adalah pajak yang kita kenakan kepada masyarakat yang memang menikmati hiburan yang disajikan oleh para pengusaha. Contohnya tadi ada bioskop, ini kan juga pajak hiburan juga karena masyarakat menikmati hiburan. Jadi substansi dari pajak itu sebenarnya adalah pajak apapun, siapa yang menikmati maka itu dikenakan pajak. Karena objeknya adalah hiburan, maka yang bersifat hiburan bisa live musik, bisa DJ, kemudian spa juga masuk ke hiburan karena kan merasa terhibur dia di spa kan badannya udah enak nih. Gitu. Nah itulah yang dimaksudkan dengan pajak hiburan. Sedangkan kalau pajak restoran yaitu pajak yang kita kenakan di mana masyarakat membeli makanan dan minuman yang dia nikmati, itu kita kenakan pajak restoran. Jadi bedanya antara pajak hiburan dan pajak makanan itu adalah restoran. Yang pajak restoran adalah menikmati makanannya, makanan yang dia beli. Kemudian sedangkan untuk hiburan adalah menikmati hiburan yang dilihat, disaksikan gitu. Tapi ini untuk makanan dan minuman itu harus dimakan di tempat atau boleh untuk dibawa pulang? Oh bisa dibawa pulang, ya, karena dia menikmati makanannya, bukan di mana dia berada gitu kan, tapi lebih menikmati bahwa mereka membeli makanan dan menikmati makanan tersebut sehingga makanan tersebut dibebani oleh pajak restoran. Karena pajak restoran itu menjadi kewajibannya si konsumen, maka konsumen yang harus membayar. Istilahnya itu uang titipan konsumen yang dititipkan kepada pengusaha restoran untuk disetorkan kepada kas daerah. Baik, ini kan semuanya sesuai dengan keputusan Kepala Bapenda ya Bu ya, nomor 2045 tahun 2022. Ini sudah aktif dari bulan November tahun lalu ya Ibu ya? Iya, bulan November tahun 2022, cuman memang keluarnya November 2022, teman karena memang kita juga waktu itu masih dalam rangka pandemi COVID, kemudian kita juga masih mensosialisasikan sehingga efektif mulai itu setelah Lebaran. Oke. Iya, tapi apa latar belakangnya dari keputusan ini Ibu? Ya, jadi latar belakangnya itu pertama kita memahami bahwa dunia usaha khususnya restoran dan hiburan ini sudah mulai bergerak atau berubah, tidak yang konservatif seperti dulu. Kalau dulu kan jelas ini restoran, ini hiburan. Cuman mungkin kita semua masyarakat tahu bahwa kondisi sekarang itu hampir beda-beda tipis nih antara restoran dan hiburan. Dan kemudian juga ada rekomendasi juga dari BPK bahwa ini juga harus mulai buat regulasinya supaya kita bisa mengenakan pajak hiburan dan ini memberikan asas keadilan juga karena kalau yang pure melaksanakan hiburan kan kita kenakan pajak hiburan, yang pure melaksanakan yang melaksanakan kegiatan usaha restoran kita kenakan pajak restoran. Tapi ini ada yang semi-semi dalam artian semi-semi misalnya dari jam 5 sampai jam 10 mereka memang jualan makanan. Makanya kita kan kenakan restoran. Nah, pada saat mereka sudah menyajikan hiburan di mana masyarakat yang datang juga ingin memperoleh hiburan, menikmati hiburan ini, maka ini kan yang harus kita kenakan kenakan pajak hiburan. Maka inilah langkah yang kita tempuh supaya ada azas keadilan buat masyarakat, juga buat para pengusaha gitu loh, yang memang mereka kerjakan, mereka lakukan tetap dikenakan pajak sesuai dengan core masing-masing gitu kan. Jadi kalau dari jam sore sampai dengan jam 10 mereka memang pure hanya menjual makanan, kita kenakan pajak restoran. Tapi pada saat beranjak malam mungkin makanya kan kita sampai di dalam regulasi ini kita sampaikan bukan jam berapa, tapi pada saat sudah hiburan itu sudah mulai
ada mulai hiburan, maka itulah yang kita kenakan pajak hiburan. Karena ada yang jam 10 malam, ada yang jam 11 malam, ada yang jam 12 gitu. Cut off-nya di situ. Gitu. Ini dasar pengenaan pajaknya seperti apa? Mungkin masyarakat juga ingin mengetahui lebih jauh. Oh, ini saya rasanya kayaknya lebih ke pajak restoran atau saya ke pajak hiburan gini. Bagaimana caranya untuk akhirnya mereka bisa memilah, Ibu? Ya, kalau itu kan kembali lagi, yang namanya pajak restoran adalah atas transaksi makanan yang dibeli, dan itu tidak ada hiburan di situ. Ataupun kalau ada hiburan itu seperti yang pernah saya sampaikan bahwa itu hanya sebagai penunjang, mungkin hanya alunan musik atau apa, itu kan masyarakat datang ke situ tuh kan hanya menikmati makanan, tidak menikmati hiburannya. Nah, itulah kita kenakan itu pajak restoran. Pada saat masyarakat itu datang ke suatu tempat dan dia hanya menikmati hiburannya, karena biasanya kalau hiburan itu makanan yang disediakan pun berbeda gitu kan, nggak ada main course-nya gitu kan. Sedangkan ini paling makanan-makanan yang kecil atau apa, dan lebih banyak orang itu nonton hiburannya, bukan sekedar ngobrol dengan temen atau apa. Kan kadang-kadang di kafe itu kan kita duduk-duduk ngobrol dengerin musik gitu, lebih fokus ke ini. Makanannya. Tapi pada saat orang sudah fokus dengan hiburannya, berarti kan ini udah masuk hiburan, karena yang dinikmati oleh masyarakat itu bukan makanannya lagi, tapi adalah hiburan itu yang dinikmati gitu. Jadi itu caranya untuk mendiferensiasi sebenarnya terkategorikan sebagai yang mana. Tapi kalau ini untuk persentase dari pajaknya ini angkanya juga berbeda ya, Bu ya? Berbeda. Jadi sebenarnya kalau hiburan itu pun berbeda-beda ya, beragam. Sedangkan kalau untuk restoran kan udah pasti 10%. Sedangkan untuk hiburan itu ada yang 5%, ada yang 10%, ada juga yang 25%. Nah, biasanya yang hiburan sifatnya untuk spa, kemudian karaoke, kemudian diskotik, hiburan dengan DJ, kemudian live musik itu 25%. 25%. Oke. Kemudian kalau tadi makanan udah semuanya flat 10% ya, karena mungkin selama ini juga masyarakat masih ada yang bingung nih, ada yang bilang 11%, itu PPN begitu ya Bu ya? Kalau 11% itu PPN, kalau pajak daerah untuk PB1 itu 10%. Oke, 10%. Kemudian bagaimana kalau misalkan masyarakat ada yang ingin menyelenggarakan misalkan kegiatan olahraga atau musik tapi untuk level lokal gitu. Itu apakah ada yang perbedaan juga untuk angkanya baik lokal, nasional ataupun internasional? Ada secara ketentuan sih, lokal ada. Itu sekitar untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lokal itu sekitar 5% ya, 5%. Dan nanti hiburan pun ada dua nih, hiburan insidental sama hiburan yang memang mereka menyelenggarakan kegiatan itu hari per hari, setiap hari, maksudnya secara rutin. Kalau insidental misalnya kegiatan ini ada coldplay, ini kan insidental, jadi pada saat itu saja. Ini juga ada ketentuannya sendiri, dan mereka juga harus segera melaporkan bahwa kalau nggak salah kurang lebih 7 hari sebelum kegiatan mereka sudah harus melaporkan ke Badan Pajak atau ke suku badan gitu. Regulasinya seperti itu, sehingga mereka melaporkan kira-kira berapa nih, karena biasanya kayak seperti coldplay. Ini kan udah dari jauh-jauh hari udah terjual, sehingga pada saat melaporkan ini dia udah tahu kira-kira berapa nih akan terjual, jadi berapa kira-kira omsetnya. Itu semuanya juga harus dilaporkan. Nah, mungkin memang mungkin untuk IO yang baru-baru belum memahami itu, silahkan datang ke Badan Pajak untuk bisa mengetahui bagaimana regulasinya gitu. Tapi intinya yang namanya hiburan ada yang sifatnya memang rutin kegiatan usaha mereka, tapi ada juga yang sifatnya insidental. Yaitu yang sekarang ini udah mulai marak nih konser-konser itu. Nah, itu insidental. Itu tetap dikenakan juga pajaknya. Iya, ini menarik sekali. Ini salah satu, saya menangkapnya sebagai salah satu dukungan yang diberikan oleh Bapenda juga kepada masyarakat kalau menyelenggarakan kegiatan yang istilahnya secara skalanya itu masih kecil begitu ya Bu ya, UMKM, kegiatan-kegiatan UMKM, pajaknya juga 5% begitu ya. Itu cukup kecil kalau dibandingkan sama yang lain. Iya, untuk hiburan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Indonesia Forward akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, masih bersama Ibu Luciana Herawati selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Ibu Luciana, boleh dong kalau kita ngobrol-ngobrolnya berlanjut di kafe, mau nggak Bu? Boleh ya? Boleh, Oke. silakan. Nah sekarang kita pindah nih ke sebuah kafe, karena memang sekarang tempat-tempat yang menyajikan hiburan, kemudian layanan makanan dan juga minuman itu semakin berkembang ya sepertinya di DKI Jakarta. Tapi Ibu, kalau kita mencoba nih melihat jika suatu tempat tersebut lebih mengutamakan layanan hiburan dibandingkan makanan dan minuman, ini pengenaan pajaknya seperti apa? Jadi mungkin terkait dengan pajak hiburan ya, ini lebih cocoknya karena pajak hiburan. Memang ada seperti karaoke, kemudian spa, itu kan memang pure adalah hiburan. Tapi kan pengunjung tentu saja juga pada saat menikmati hiburan kan perlu ada makanan. Sehingga makanan di sini hanya sebagai penunjang daripada kegiatan hiburan karena core-nya adalah hiburan. Sehingga itu kita kenakan pajak hiburan, termasuk makanan yang dijual ini bill-nya jadi satu, sehingga itu yang kita kenakan pajak hiburan gitu. Karena memang yang secara ini kan mereka memberikan hiburan, jadi masyarakat pun menikmati hiburan tersebut gitu. Baik, tapi apa saja ini Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit yang terkategorikan sebagai hiburan? Terkategorikan sebagai hiburan ini seperti bar, klub malam, diskotik, pertunjukan-pertunjukan yang ada DJ-nya, itu karena secara regulasi yang ada memang itu sudah di-state bahwa itu merupakan pajak hiburan, sehingga kita mengenakan itunya sebagai pajak hiburan. Jadi memang masyarakat datang ke sana untuk mencari hiburannya seperti itu. Dan niatnya bukan untuk makan, tapi niatnya memang untuk mencari hiburan. Maka ini lebih kita masukkan itu sebagai kriteria hiburan gitu. Baik, ini seperti yang kita lihat di sini ya Bu ya, ada spa, ada karaoke spa, begitu ada ya. Oke, kemudian ada bar gitu. Kemudian ada pertunjukan-pertunjukan yang kan sekarang mungkin tidak zamannya diskotik seperti dulu, tapi lebih ke arah DJ. Nah ini kita juga live music gitu, itu kita kenakan pajak hiburan. Seperti live music gitu ya, ada band-bandan mungkin ya Bu ya, seperti itu. Oke. Nah kemudian kalau misalkan sebuah tempat usaha, ini memang lebih mengutamakan dari sisi restorannya untuk layanan makanan dan juga minuman, kemudian hiburannya ini hanya sebagai pendukungnya. Seperti apa untuk pengenaan pajaknya? Nah terkait dengan itu, memang kan kalau kita lihat kan dunia mungkin restoran kan ini kan juga semakin berkembang dan juga mengikuti perkembangan yang sekarang di mana konsumennya juga ingin have fun ya di restoran itu, sehingga kalau kita lihat Mbak di restoran-restoran itu ada yang setiap hari, ada yang juga mungkin Jumat sore atau apa itu ada menyajikan musik. Nah musik masyarakat ke situ itu kan karena untuk makan. Nah kemudian ada musiknya sehingga dia ikut menikmati itu. Nah itu kita kategorikan sebagai pajak restoran. Karena mereka datang bukan ingin melihat pertunjukannya, tapi sebenarnya ingin makan, tapi di situ sudah disiapkan untuk makanan. Biasanya sekarang banyak itu dilakukan oleh restoran-restoran dalam rangka bagaimana mereka menarik konsumennya, itu biasanya di Jumat sore. Orang kan mungkin macet di jalan atau apa, sehingga dia menyiapkan itu ada live musik, mungkin ada yang band yang kecil atau ada juga kebanyakan kan ada nonton bareng mungkin begitu nonton bersama seperti itu. Jadi sambil menikmati makanan mereka dihibur kan gitu. Nah itu kita lebih cenderung itu adalah masih merupakan bahwa makanan itu adalah pendukung yang utama karena mereka datang bukan karena hiburannya, tapi mereka datang ingin menikmati makanannya. Tapi kalau seperti yang kita kan sekarang berada di kafe kemudian atau di restoran begitu ya, ini bagaimana supaya masyarakat tahu oh punya saya usahanya ini memang saya sudah harus menjadi objek pajak begitu, atau ada pengecualiannya atau bagaimana Ibu Lucy? Jadi sebenarnya terkait dengan itu di dalam regulasi, di dalam perda ditetapkan memang yang wajib untuk ditetapkan sebagai wajib pajak restoran itu yang omset setiap setahunnya itu adalah 200 juta. 200 juta? Ya, 200 juta. Itu kan secara kumulatif 200 juta. Nah, sebenarnya masyarakat bisa tahu kalau 200 juta kita bagi 360 hari ya, berarti perharinya kan sekitar berapa 550.000. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kejaring untuk 550 itu. Cuman yang sebenarnya yang memang kita harapkan supaya masyarakat juga taat dan patuh terhadap pajak, maka pada saat mereka mempunyai usaha, dia wajib untuk melaporkan atau mendaftarkan sebagai wajib pajak. Dengan ketentuan bahwa dia akan ditetapkan atau dikukuhkan sebagai wajib pajak itu setelah ada kewajiban untuk membayar pajak itu setelah omsetnya 200, tentu saja mereka harus melaporkan data transaksi penjualannya
Dan ini sangat mudah sekali karena Bapenda sekarang sudah menerapkan pajak online dan pelaporannya juga secara online. Nah, inilah yang nanti akan menjadi peran serta masyarakat di dalam pembangunan DKI Jakarta untuk mewujudkan apalagi ke depan DKI kan akan menjadi kota global, sehingga kami sangat mengharapkan kesadaran para pengusaha untuk segera melaporkan, mendaftarkan sebagai wajib pajak, kemudian melaporkan. Kalau ternyata laporannya itu kita lihat bahwa belum mencapai 200 juta per tahun, ya. maka dia tidak punya kewajiban untuk membayar pajak. Tapi sekali lagi yang namanya pajak restoran itu adalah pajak yang dipungut kepada masyarakat. Dalam arti itu adalah uang titipan masyarakat. Benar. Jadi pada saat si restoran itu sudah memungut pajak, berapapun offsetnya dia harus menyetorkan itu ke pemerintah daerah. Iya, karena memang pajak itu kan kita ambil dari si customer-nya begitu ya. Jadi bukan menjadi tanggung jawabnya si wajib pajak. Iya, tapi kan kalau ada bill kan nilai billnya 100. Kemudian akan ada pajak 10% sehingga masyarakat dibebani 10% itu. Benar. Kalaupun mereka belum ditetapkan sebagai wajib pajak, pada saat kita nanti tahu bahwa mereka sudah memungut, maka kita akan menghimbau mereka untuk segera menyetorkan apa yang sudah dipungut itu. Baik, ini jadi untuk pengusaha-pengusaha yang punya bisnis makanan, minuman, boleh dihitung-hitung, dikalkulasi. Kalau misalkan tadi anggarannya sampai 200 juta per tahun, sewajibnya ya Bu ya kita untuk harus bayar pajak sadar untuk lah, membangun patuh. ya. Karena kan kembali DKI. lagi uang pajak itu akan dipakai oleh Pemprov DKI membiayai infrastruktur, kemudian juga banyak sekali jaring safety net yang kita berikan kepada masyarakat, sehingga kita juga mempertanggungjawabkan itu untuk kembali lagi kepada masyarakat. Baik, iya. Baik, nah ini untuk yang selanjutnya bukan hal yang tidak mungkin kalau suatu tempat itu memiliki usaha utama ada 2 bidang ini. Makanan minuman kemudian hiburannya juga Mungkin paginya dia bukanya restoran, malamnya hiburan. Perkembangan mungkin yang sekarang ya, Bu ya? sangat mungkin sekali. Ini seperti yang kita di suasananya sekarang begitu ya Bu ya. Ini ada juga diskotik atau klub malam seperti itu, tapi ada juga layanan makanan dan minuman sebagai servis yang utama. Ini seperti apa untuk pengenaan pajaknya? Jadi gini Mbak, mungkin kalau kita lihat kan perkembangan dunia hiburan, kemudian dunia usaha restoran juga sangat berkembang mengikuti perkembangan yang saat ini ya. Jadi mungkin beberapa ada tempat usaha yang mereka buka itu dari sekitar jam 5. Baik. Jam 5 sore sampai jam 9 mereka menjual makanan saja. Tapi pada saat setelah jam 5 bahkan mungkin ada yang jam 10 atau jam 11 gitu kan. Dia menyajikan live musik gitu kan. Sehingga karena dari kami melakukan ini sudah beberapa kali melakukan kajian, kemudian juga ini akhirnya kita menerapkan satu ketentuan bahwa apabila ada pengusaha yang menerapkan 2 kegiatan utama ini, maka kita kenakan 2 pajak, yaitu dari dia buka pada saat dia core-nya adalah menjual makanan sampai dengan sebelum hiburan itu dimulai, kita kenakan pajak restoran atas omsetnya. Pada saat mereka sudah menyelenggarakan hiburan di mana masyarakat datang kan ada yang jam 12 malam, mereka datang bukan untuk makan tapi untuk menikmati hiburan itu, makanya kita kenakan itu sebagai pajak hiburan. Jadi yang seperti itu kita kenakan 2 pajak dan pengusahanya kita terbitkan 2 NOPD. Jadi nomor objek pajaknya restoran 1 dan satunya lagi adalah sebagai pajak hiburan. Sehingga mereka harus melaporkan pajaknya 2. Satu adalah hiburan, satunya lagi adalah pajak restoran. Ini salah satu prinsip yang berkeadilan sekali ya Bu ya. Karena memang kalau misalkan memang utamanya hiburan ya akan hiburan. Ya, gitu. jadi sesuai dengan yang mereka jalankan meskipun gitu kan. tempatnya sama. Meskipun tempatnya sama. Makanya kita pilih nih. Dan biasanya kan pasti bisa ada cut off-nya jamnya kan. Karena biasanya jam 10 close bill untuk makanan. Nah setelah itu baru open bill lagi untuk hiburan. Nah itulah yang cut off-nya di situ gitu. Baik, baik. Ya dan ini pastinya menarik sekali, kita juga ingin mengetahui bagaimana harapannya dan juga kontribusi dari pajak hiburan dan juga makanan ini ya Bu ya, makanan minuman ini untuk pembangunan di DKI Jakarta. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di Indonesia Forward sesaat lagi.
Baik, Anda kembali bersama kami di Indonesia Forward, masih bersama dengan Ibu Luciana Herawati. Ibu, ini apa sih yang menjadikan peraturan ini penting begitu, Bu? Jadi yang menjadikan peraturan ini penting ya SK Kaban 2045 tadi latar belakangnya adalah karena kondisi sekarang sudah sangat berubah dan kami sangat mengharapkan kepatuhan daripada wajib pajak sehingga wajib pajak itu tidak terbebani oleh pembayaran pajak yang tidak mereka tidak menjadi core bisnisnya. Jadi kalau yang memang dia restoran, ya dia hanya restoran. Kalau dia memang hiburan, ya dia harus patuh bahwa dia wajib pajak hiburan. Tapi kalau dua-duanya yang agak mirip tadi Semi, ya kita berusaha untuk bersikap adil juga. Bahwa kalau dalam satu hari mereka menyelenggarakan 2 kegiatan utama, maka dia juga punya kewajiban untuk membayar pajak restoran dan dia juga harus membayar pajak hiburan atas omset hiburannya. Dan saya rasa ini sisi keadilan yang kita terapkan di sini. Dan ini ujung-ujungnya adalah untuk membuat wajib pajak menjadi patuh. Dengan wajib pajak patuh, otomatis pendapatan kita dari pajak restoran dan pajak hotel itu akan mencapai target yang sudah kita tetapkan gitu. Pendapatan pajak ini semuanya akan menjadi PAD begitu ya Bu ya? Betul. Pasti masyarakat juga bertanya-tanya, ini kemudian setelah mereka membayarkan pajak, kemudian bagaimana manfaatnya untuk apa nih? Untuk si objek pajaknya ini begitu untuk masyarakat di sini? Ya. Jadi mungkin masyarakat juga tidak tahu ya, mungkin masih ada yang berpikir, pajak ini disetorkan kemana, kan gitu, ke badan pajak, terus badan pajak buat apa? Itu tidak seperti itu. Jadi secara pengelolaan keuangan daerah, pajak-pajak yang disetorkan oleh wajib pajak tidak ada satupun yang masuk ke rekeningnya Bapenda, langsung masuk ke rekeningnya RKUD pemerintah DKI. Itu nanti menjadi pajak asli daerah. Nah, pajak asli daerah ini dalam 1 tahun, misalnya nih, saya dikasih target dalam 1 tahun, untuk tahun ini nih sekitar 43 triliun. 43 triliun tentu saja itu nanti akan digunakan untuk membiayai semua belanja-belanja program-program pemerintah daerah yang sudah dianggarkan di dalam APBD. Salah satu contohnya mungkin Transjakarta, itu ada subsidi Transjakarta. Masyarakat hanya dikenakan dengan 3.500, padahal harusnya per orang itu 15.000, berarti itulah subsidi yang kita berikan kepada masyarakat. Kemudian LRT, MRT, kemudian kita memberikan juga belanja operasional pendidikan. Jadi untuk pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan tingkat perguruan tinggi, khususnya sampai dengan SMA sebenarnya gratis di DKI. Karena ada belanja BOP dibiayai dari APBD, KJP masing-masing punya, kemudian ada subsidi pangan. Kemudian ada pembangunan infrastruktur, nggak mungkin juga kan kalau kita tidak membangun infrastruktur. Contohnya nih, jalan-jalan bagus di Jakarta, ini tentu memudahkan, kan menguntungkan juga buat pengusaha. Kalau jalannya rusak, mereka nggak mau lagi datang ke situ kan. Jadi kalau bisa saya sampaikan bahwa apa yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pengusaha, kemudian pengusaha menyetorkan ke daerah, ke kas daerah, itu menjadi sumber pendanaan buat Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pelayanan publiknya. Karena tanpa mereka juga kita tidak, sumber pendanaannya dari mana kalau bukan dari dari pajak. Karena pemerintah dalam artian gini, pemerintah membangun semua infrastruktur itu kan untuk memberikan fasilitas kepada ke masyarakat. Dan tentu saja pada saat bangun, tidak hanya bangun, tapi kita juga harus memelihara, kemudian meningkatkan lagi. Nah ini kan perlu dana nih, dananya ya dari pajak itu yang kita kelola, kita pertanggungjawabkan di dalam APBD, kemudian kita diaudit oleh BPK segala macam, itu semuanya kalau kita mau ini dari masyarakat kembali kepada masyarakat. Bagaimana ya kalau misalkan akhirnya masyarakat melalui tayangan ini juga mengetahui, oh ternyata saya sudah termasuk sebagai objek pajak gitu. Ini pengurusannya biasanya kalau orang-orang berpikir, aduh pajak ribet nih gitu. Dipermudah nggak sih Bu caranya sekarang? Ya mungkin dulu-dulu ya dengan berkembangnya teknologi, kemudiannya ada perubahan-perubahan regulasi, memang banyak kemudahan-kemudahan yang kita berikan terkait dengan bagaimana masyarakat bisa melakukan pendaftaran terhadap dia sebagai wajib pajak. Kalau dulu kan harus ngambil formulir ke mana, ke kantor pajak. Sekarang tidak perlu lagi karena cukup ke pajak online jakarta.go.id. Dan untuk memperoleh informasinya, apapun misalnya ada
ya saya juga ada permasalahan-permasalahan mereka tidak jelas atau apa, kita juga punya call center. Call centernya di 1500 177. Ini mudah-mudahan dengan ini saya sangat berharap sekali nih dengan tayangan ini nanti banyak menggugah para pengusaha untuk segera mendaftar. Jadi dalam artian begini, mendaftar belum tentu dia juga punya kewajiban perpajakan. Intinya kami ingin memberikan kesadaran kepada seluruh pengusaha untuk segera mendaftarkan usahanya untuk memperoleh NOPD. Karena kalau sudah mendaftar sebagai wajib pajak daerah, mereka harus melaporkan juga data transaksinya. Kalau memang data transaksinya belum memenuhi 200 juta per tahun, mereka tidak perlu memungut pajak. Tapi ada tapinya nih Mbak, kalau dia sudah memungut pajak meskipun belum 200 ya mereka harus menyetorkan. Makanya perlu mereka melaporkan data transaksinya melalui pajak online tadi gitu. Sehingga paling tidak kita ada check and recheck di sini karena sekali lagi bahwa Pemprov DKI membutuhkan pajak dalam rangka membangun DKI menjadi yang lebih baik lagi. Ya, semoga memang informasi ini bermanfaat untuk pemirsa kita, semakin banyak orang-orang yang sadar pajak ya Bu ya, taat ya, karena kita akan bersama-sama di sini menyuarakan untuk membangun negeri ya secara bersama melalui ketaatan membayar pajak. Baik, Ibu Luciana Herawati, Kepala Bapenda DKI Jakarta, terima kasih banyak waktunya dan informasinya, sehat selalu. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Indonesia Forward kali ini, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa.